Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah teori bahasa dan otomata akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan studi kasus kami, yaitu berkaitan dengan game Family Crisis. Oke, mari kita simak bersama-sama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Bernardina Dike dari kelompok 2. Di sini kami akan analisis game Logical Family Crisis. Yang pertama, ada pengenalan game. Game ini berisi sebuah keluarga yang berada pada suatu tebing yang tinggi dan berusaha pergi ke tebing seberang dengan melalui sebuah batang kayu besar yang masing-masing memiliki waktu tempuh yang berbeda. Yang kedua, ada role of play. Peraturannya adalah masing-masing karakter dalam satu keluarga tersebut memiliki ketentuan waktu tempuh untuk menyeberang yang berbeda, dan setiap satu kali berjalan, maka waktu yang ditentukan dikurangi oleh karakter tersebut. Jika waktu tempuh yang dilewati lebih dari 30 detik, maka karakter yang terakhir menyeberang tersebut akan jatuh ke sungai. Waktu tempuhnya terdiri dari 1, 3, 6, 8, dan 12 detik. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan atau goal yang ingin dicapai adalah seluruh karakter dalam satu keluarga tersebut berhasil menyeberangi tebing tersebut dengan jarak tempuh waktu tidak lebih dari 30 detik. Yang keempat, ada analisis algoritma. 4.1 pencarian buta, 4.1a DFS atau Depth First Search. Depth First Search melakukan pencarian secara per order, mengunjungi satu anak simpul sebelum simpul tetangganya. Yang berikut 4.1b BFS Breadth First Search. Breadth First Search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi satu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Yang berikut 4.2 pencarian heuristik. 4.2a pembangkitan dan pengujian. Metode ini merupakan penggabungan antara depth first search dan pelacakan mundur atau backtracking, yaitu bergerak ke belakang menuju pada suatu keadaan awal. Yang kedua ada 4.2.b pendakian bukit atau hill climbing. Metode ini hampir sama dengan metode pembangkitan dan pengujian, hanya saja proses pengujian dilakukan dengan menggunakan fungsi heuristik. Pembangkitan keadaan berikut tergantung pada feedback dan prosedur pengetesan. Yang berikut ada 4.2.c pencarian terbaik pertama atau best first search. Metode ini merupakan kombinasi dari metode depth first search dan breadth first search. Pada metode best first search, pencarian diperbolehkan mengunjungi node yang ada di level yang lebih rendah. Jika ternyata node pada level yang lebih tinggi ternyata memiliki nilai heuristik yang lebih buruk. Yang kelima, pemilihan penyelesaian terbaik. Pada studi kasus yang telah dilakukan ini, telah didapatkan satu teknik penyelesaian masalah yang tepat terkait dari permainan Palestina atau Cross the Bridge Puzzle. Teknik yang telah dipilih sebagai teknik penyelesaian masalah yang tepat adalah DFS pada pencarian buta. Alasannya karena cara kerja pada permainan Palestina ini adalah secara mendalam, yaitu sebuah total waktu 30 detik akan terus dikurangi oleh waktu yang dimiliki pada setiap karakter. Maka dari itu,
Waktu itu akan dikurangi terus-menerus hingga habis dan seluruh karakter berhasil mencapai tujuannya. Yang keenam adalah algoritma penyelesaian. Yang pertama, seberangkan yang 1 detik dan 3 detik ke sisi kanan. Waktu yang tersisa 27 detik. Dan yang kedua, gunakan yang 1 detik untuk kembali ke sisi kanan. Waktu yang tersisa 26 detik. Kemudian yang ketiga, seberangkan yang 1 detik dan 6 detik ke sisi kiri. Waktu yang tersisa 20 detik. Dan yang keempat, gunakan yang 1 detik untuk kembali ke sisi kanan. Waktu yang tersisa 19 detik. Yang kelima, seberangkan yang 8 detik dan 12 detik ke sisi kiri. Waktu yang tersisa 7 detik. Yang keenam, gunakan yang 3 detik untuk kembali ke sisi kanan. Waktu yang tersisa 4 detik. Dan yang terakhir, seberangkan yang 1 detik dan 3 detik ke sisi kiri. Waktu yang tersisa adalah 1 detik. Penyelesaian game Family Crisis dengan FSA. Inisialisasi waktu tempuh dalam rule of play. Waktu tempuh yang pertama 1 detik anak pertama D1, 3 detik anak kedua D3, 6 detik anak ketiga D6, 8 detik ibu D8, 12 detik ayah D12. Untuk abjad dan deskripsi, Y adalah inisial Y ke state berikutnya. N adalah inisial nomor untuk ke state berikutnya. ACC adalah inisial accept. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan mesin FSA-nya, mesin game Family Crisis. Jadi kita yang paling pertama harus mendeklarasikan atau menyatakan mesin FSA-nya itu dengan 5 tuple. Di sini ada M, Q, sigma, dan fungsi transisi S dan F. Ini memiliki fungsinya ini sebagai himpunan state, lalu himpunan simbol input, fungsi transisi, state awal atau initial state, dan state akhir. Nah, kalau M ini gabungan dari semua komponen ini ya. Jadi, berkaitan dengan game Family Crisis, ada 5 tuple untuk game Family Crisis. Di sini saya mendeklarasikan key, itu komponennya itu D1, D3, D6, D8, dan D12. Di mana D itu adalah detik ya. Detik pertama, detik ketiga, detik 6, 8, dan 12. Lalu sigmanya itu atau himpunan simbol inputnya itu menggunakan Y, N, dan ACC untuk menerima hasil input. Lalu saya coba menjalankan logika saya sedikit, karena game ini melakukan perpindahan, ada yang berkelompok, maka kita inisialisasikan lagi simbol-simbolnya ya. Jadi untuk A, simbol A itu A besar, itu D1, D3, D6, D8, dan D12. Itu semua ya, maksudnya semua familinya, maksudnya keluarganya itu dideklarasikan dengan huruf yang besar ini, huruf A. Berikutnya adalah B. B ini himpunannya itu D1 dan D3, detik pertama dan detik ketiga. Lalu C, detik pertama. Lalu D ini A kurang C. Kenapa saya katakan A kurang C? Karena untuk langkah yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa langkah pertama itu harus seberangkan D1 dan D3. Ingat ya, D1 dan D3. Jadi dan kita deklarasikan juga bahwa C itu sebagai D1 kan, karena D1 ini belum dideklarasikan, jadi dia harus deklarasikan sendiri. Kalau ini
D1 dan D3 itu dia gabungannya, jadi supaya tidak terlalu banyak, jadi dia digabung dalam satu variabel, yaitu B. D ini A kurang C, karena misalnya begini, D1, D3, D6, D8, dan D12. D yang ini dikurangi D1 dan D3, karena dia berpindah, memindahkan, langkah pertama kan memindahkan yang ini kan, D1 dan D3 ke seberang kan. Nah, dan waktu yang ditempuh itu adalah 4 ya, potong 4 menit, 4 detik, 4 detik. Maksud saya 4 detik. Lalu D1 ini kembali ke state awalnya, dia kembali. Jadi dia harus deklarasikan lagi. Jadi seharap mungkin teman-teman pasti mengerti ya maksud saya. Jadi di state yang berikut 11 ini, maksudnya kita langsung di sini saja, ini saya deklarasi saja. Oke, deklarasi saja. Ini D sama dengan A kurang C, E sama dengan D1, D6, detik 1, detik 6, F sama dengan A kurang E, lalu G sama dengan D8, D12, itu seberangkan D8 dan D12, lalu H itu A kurang G ya, lalu I, D3, J itu himpunan A kurang I, lalu A, lalu yang terakhir harusnya K kan, huruf K, tapi dia kembali ke state awal ini, karena ini adalah final state, jadi dia kembali I, J. I nya kita lihat ya, I kan D3 tuh, lalu J itu A kurang I kan, A yang ini kurang I, pasti teman-teman bertanya kan, A kurang I kan, kenapa A kurang I, karena dia berpindah dong, D ini kan A kurang I ini D3, berarti tinggal D1, D6, D8, dan D12 ya toh. Lalu dia kembali lagi A yang kembali ke himpunan state yang awal itu, I ini D3 ini dia kembali lagi ke seberang dan bergabung dengan saudara-saudara, bukan saudara, dengan keluarganya J itu A kurang I, berarti ini kurang ini ya, D3 berarti D1, D6, D8, D12. D1, D6, D8, dan D12 bergabung lagi dengan D3, berarti kembali kan, kembali ke state yang awalnya atau final state-nya. Maka dapat dideklarasikan bahwa S atau himpun atau state awalnya itu adalah A, sedangkan F atau state akhirnya juga adalah A kan. Oke, jadi saya coba jelaskan pakai diagram ya biar teman-teman mengerti. Jadi ini kan mula-mula A kan, keluarganya berkumpul di satu tempat, jadi masih lengkap. Lalu seberangkan D1, D3 dan D3 ya, ini B ini, seberangkan ke sebelah, berarti dia melakukan perpindahan Y ya, berarti dia melakukan perpindahan ke sini, tetapi dia yang A-nya tadi itu dia dikurangi C. C itu adalah D1 tadi. D1 kan kembali ke awal. Ke sini, dia berpindah lagi ke sini. Itu dia membutuhkan waktu, dia potong waktunya 4 menit 4 detik ya. Nah, dari sini kan D ini sama dengan dalam kurung A kurang C. A itu kita lihat lagi ke atas, A kurang C. A kan himpunan yang lengkap, lalu kurang C. C-nya D1, berarti tinggal apa nih? Tinggal yang diseberangkan, maksudnya di sisi yang lain itu adalah D1, D6, D8, dan D12 kan. Nah, sebagian sebelah sini A kurang C, D6, D8, dan D12. Lalu D6 ini, lalu dia D1 dan D6 kan diseberangkan. Kenapa saya pakai huruf N? Karena dia tidak melakukan maksudnya dia tidak melakukan perpindahan ke state yang berikutnya, tapi dia mengulang lagi dari awal, dari state awal dari sini ya, karena kan dia pakai lagi D1 kan.
Nah, D1 dan D6 ini dia pakai lagi, berarti dia suruh lagi yang detik yang pertama nih, anak yang pertama untuk gabung lagi supaya menit detiknya itu tuh, sorry maksud detiknya itu menjadi 7 ya. Jadi dia potong sini selama 7 detik. Itu sudah dijelaskan oleh teman saya di penjelasan sebelumnya. Untuk penyeberangannya itu membutuhkan waktu. Di sini saya untuk bagian diagramnya ya. Ini E, D1, D6. Kenapa saya katakan harus N? Karena dia kembali ke state awal kan. Lalu ini arahnya ke sini kan. Lalu sampai di sini setelah E, F. F-nya ini A kurang E. A kurang E. A kurang E itu apa? Lalu A kurang E itu berarti himpunan yang lengkap tadi dikurangi E. Kita lihat E ini kan D1 dan D6. Nah, berarti yang tersisanya apa di seberangnya? Di seberangnya itu tersisa D3, D8, dan D12 kan? Nah, D3, D8, dan D12. Selanjutnya, ini dia berada, maksudnya dia lingkaran ini untuk yang menyatakan simbol ya maksudnya. Ini untuk menyatakan simbol bahwa terjadi perpindahan di sini, lalu dan menghasilkan nilai ya, maksudnya menghasilkan sebuah nilai. Lalu yang berikutnya itu melakukan perpindahannya Y ini, D8 dan D12. Tadi kan D3. A kurang ini D1 dan D6. Jadi dia harus jadi tinggalnya D3, D6, D1, D3 dan D6 kan. Di bagian sini H kurang H sama dengan A kurang G ya. Berarti D1, D3 dan D6. Nah, sudah teman-teman saya harap sudah paham ya maksudnya. Ketika dia pindah ke sebelah sini, dia mengurangi ini yang ini A tadi, himpunan yang awal tadi. A ini selalu maksudnya selalu ada di setiap ini untuk karena dia anaknya yang pertama tadi itu yang D1 itu selalu melakukan perulangan. Jadi dia harus bawa A terus. Ini variabel A-nya itu harus dibawa di setiap state ini karena dia dalam permainan itu dia selalu bawa anak pertama harus kembali lagi ke state awal dan bergabung dengan yang dengan keluarga yang lain ya. Lalu di sini H kemudian A kurang G. A kurang G sudah tadi, tinggal D1, D3 dan D6. Lalu dia melakukan yang disuruh yang ketiga itu pindah ke sebelahnya lagi. Pindah ke sebelah. Jadi di sebelah sini kan D3 kan pindah ke sebelah. Lalu di sini dia melakukan proses lagi itu J. Kita lihat J ini, kita lihat J dulu. J itu A kurang I ya. I ini apa? I sama dengan D3 kan? I sama dengan D3. A kurang I berarti tinggal D1, D6, D8 dan D12 kan. Nah, berarti yang kurang D3. Dia mengurangi D3-nya tadi di sini. Dia mengurangi D3 berarti tinggal tadi tuh D yang kan kurang ini, jadi tinggal D1 yang seperti saya bilang tadi, D1, D6, D8 dan D12. Nah, sudah kan? Berarti masih kurang 3, masih kan sudah dikurangi 3 berarti masih kurang lagi satu kan, satu anak yang detik ketiga. Nah, disuruh detik yang pertama, yang langkah yang terakhir itu untuk A-nya itu D3 ini bergabung lagi dengan yang disuruh bergabung dengan yang detik pertama. Detik pertama itu C ya. Dia bergabung, berpindah ke sebelah kanan dan
proses akhirnya itu di bagian sini J sama dengan A kurang I. Ini ketika dia sudah bergabung berarti sudah lengkap semua. Lalu maka proses yang terakhir itu dia menerima A, variabel A sama dengan, kembali lagi ke sini ya, final state-nya. Jadi dia akan lingkaran 2 I, J. Oke. Saya harap mungkin teman-teman bisa paham ya. Jika ada salah kata bisa mungkin nanti menjadi pelajaran bagi kami. Lalu kenapa alasan ini game family crisis ini itu DFA atau deterministic finite state, karena setiap titik yang dari state ini memiliki tepat ketika dia berpindah tepat memiliki satu titik. Dia tidak ada berpindah ke titik-titik misalnya dari sini ke sini ke sini, tidak ya, dia tepat satu titik semua. Jadi itu yang disebut DFA.